berikut adalah tampilan halaman utama dari rumah pendidikan yang rencananya nanti akan kita dirilis pada tanggal 21 Januari oleh Pak Menteri. Di dalam rumah pendidikan ini, seperti yang dijelaskan oleh Pak Yudhistira dan juga Pak Agus, terdapat di sini kita mengakomodir 8 stakeholder terkait dengan pendidikan, yaitu pertama ada ruang guru dan tenaga pendidikan, kemudian yang kedua ada ruang murid, kemudian ada ruang sekolah, keempat ada ruang bahasa, kelima kita mengakomodir untuk ruang pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian yang keenam ada ruang mitra. Di sini kita akan mengakomodir segala fitur dan inovasi yang bisa dikolaborasikan dengan mitra. Kemudian yang ketujuh ada ruang publik, dan yang terakhir adalah ruang orang tua. Pada tampilan halaman utama ini, jika bisa dilihat di atasnya kita menggunakan ada fitur pencarian yang nantinya bisa memudahkan para pengguna, baik itu Bapak Ibu ataupun murid-murid, untuk mencari layanan yang terdapat di dalam rumah pendidikan. Nah, mungkin kita akan coba buka satu-satu dari masing-masing ruang. Mungkin boleh ke ruang GTK terlebih dahulu. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Agus, di dalam ruang GTK ini adalah bagaimana kita mengintegrasikan inovasi dalam PMM ke dalam ruang GTK, dan di sini tampilannya kita membagi per masing-masing fitur. Jika Bapak Ibu lihat, pertama di sini kita bisa mengakses pengelolaan kinerja. Mungkin boleh dicoba diakses. Nah, ketika diklik, nantinya bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan mengakses pengelolaan kinerja, cukup sign in di dalam fitur di dalam pengelolaan kinerja. Mungkin back lagi, Mas. Nah, selanjutnya di bawah kalau dilihat ini ada 3 fitur utama di dalam GTK, yaitu di dalam PMM, yaitu pertama refleksi kompetensi, latihan mandiri, dan juga portal pembelajaran LMS. Nah, di dalam fitur-fitur ini boleh dicek, boleh diklik, Mas. Bagi Bapak Ibu yang sebagai guru gitu ya, ketika ingin mengakses PMM ini, diwajibkan untuk sign in akun belajar ID yang untuk guru. Jika nanti bagi user yang tidak memiliki akun guru, mereka tidak dapat mengakses fitur ini, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di dalam fitur ini tampilannya hampir sama dengan yang ada di dalam PMM, jadi tidak ada perubahan terkait fitur-fitur yang di dalam PMM, seperti itu. Oke, back lagi, kemudian back. Nah, selanjutnya kita akan mencoba di ruang murid. Nah, di dalam ruang murid saat ini baru terdapat 2 fitur utama yang sudah kita berhasil integrasikan. Yang pertama adalah sumber belajar, seperti yang disampaikan Pak Agus tadi. Sumber belajar adalah pengembangan dari rumah belajar yang sudah dikembangkan oleh Pusdatin dari dulu. Mungkin boleh dibuka, Mas. Ya, di sumber belajar ini nantinya ini adalah akan menjadi konten pembelajaran bagi murid-murid yang bisa diakses tanpa sign in. Jadi murid-murid di sini bisa mencari konten-konten yang sudah dibuat oleh Pusdatin, dan nantinya kita akan kembangkan lebih lanjut, baik itu nanti konten video, artikel, game edukasi, ataupun kelas maya. Mungkin kita coba yang video. Boleh diklik lagi, Mas, videonya. Nah, nantinya para peserta bisa menonton konten-konten yang sudah kita sediakan di dalam rumah pendidikan, seperti ini. Oke, boleh kembali lagi, Mas. Nah, di dalam sumber belajar ini juga kita sudah menyiapkan filter dan juga pencarian yang harapannya nanti bisa memudahkan para murid untuk mencari konten, baik itu berdasarkan jenjang pendidikan ataupun jenjang berdasarkan tipe-tipe konten. Misalnya kita coba game edukasi, filternya terapkan. Nah, di sini nantinya seluruh konten-konten yang berupa game edukasi akan dapat diakses oleh pengguna, seperti itu. Oke, kembali lagi, Mas Rizky. Ya, selanjutnya di dalam ruang sekolah. Di dalam ruang sekolah ini ada 5 fitur yang sudah diintegrasikan. Pertama yaitu profil sekolah, yaitu kita mengintegrasikan website sekolah kita yang sudah dikembangkan oleh Pusdatin. Kemudian ada rapor satuan pendidikan, kemudian rencana kegiatan belajar sekolah, bantuan operasional, dan juga pendidikan. Mungkin boleh dicoba yang rapor satuan pendidikan, Mas. Oke, di dalam rapor satuan pendidikan ini seperti yang kita ketahui, ketika
ketika kita ingin mengakses data-data di dalam rapor satuan pendidikan, dibutuhkan akses belajar ID. Jadi nantinya para user yang tidak memiliki akun belajar ID, mereka cuma bisa melihat halaman utama, tetapi belum bisa melihat datanya. Ketika mereka ingin mendapatkan data terkait laporan pendidikan, mereka harus memiliki akun belajar ID yang terverifikasi, baik itu guru ataupun sekolah, seperti itu. Mungkin kembali lagi Mas Rizky. Oke, kembali lagi. Nah, selanjutnya adalah ruang bahasa. Di ruang bahasa ini kita sudah mengintegrasikan 4 fitur utama dari ruang bahasa, yaitu pertama, kamus bahasa, yaitu KBBI. Yang kedua, ahli bahasa. Ketiga, layanan UKBI. Dan keempat adalah BIPA daring. Mungkin bisa coba di kamus bahasa, Mas Rizky. Ya, ketika kita mengakses kamus bahasa, nantinya para user bisa mencari kata-kata atau definisi dari kata-kata yang ingin dicari di dalam KBBI. Seperti itu. Kembali lagi. Oke, selanjutnya adalah ruang pemerintah. Nah, di dalam ruang pemerintah saat ini yang sudah terintegrasi baru 2 layanan, Mas, Bapak Ibu, yaitu pertama neraca pendidikan daerah, dan ini di sini kita bisa mencari neraca pendidikan berdasarkan provinsi ataupun kota di dalam filter. Dan nanti ini datanya kita mengambil dari website neraca pendidikan daerah. Kembali lagi. Oke. Dan juga akun pendidikan yang bisa diakses dari Belajar ID dari masing-masing pemerintah daerah. Oke, kembali lagi. Nah, sekarang di ruang mitra